Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Udah lama nih saya nggak ngonten ya, karena ya di luar kesibukan saya lagi pindahan ini teman-teman ya. Jadi ceritanya ini saya nempatin rumah lama saya, rumah masa kecil saya yang udah lama banget gak ditinggalin, berasa kayak gudang. Jadi ini saya bersihkan seadanya aja, yang penting ya alhamdulillah bisa ditempatin daripada ngontrak kan ya. Dan ini kita saya mau ngonten lagi. Doakan ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mampir. Salam kenal, saya Dian dari Malang. Tuh kan udah lama gak ngonten jadi belepotan. Dan ini share kegiatan saya pagi ini pas libur kerja, terutama karena lagi liburan sekolah ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu terakhir masuk sekolah dan ini free alhamdulillah. Jadi ngerjain kerjaan rumah tangga plong rasanya ya, nggak ada beban, karena biasanya kalau rutinitas pagi itu langsung berangkat kerja dan kejar waktu jangan sampai telat. Nah, ini saya setelah ngeluarin sepeda, saya mau jemur baju, dan maksudnya ini saya pakai mesin cuci andalan. Karena apa teman-teman, ini hampir setahun mangkrak nggak dipakai, alhamdulillah ternyata masih bisa berjalan sempurna. Ini saya pakai mesin cuci ini kira-kira udah 3 tahunan lah ya, tapi alhamdulillah 3 tahun lebih malah, tapi alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya ketar-ketir sih, takut mesin cuci ini gak bisa jalan karena setahun gak dipakai. Dan ini tempat jemuran saya, tempat jemuran darurat depan rumah ya teman-teman ya. Ini Pak Su yang bikin. Ya alhamdulillah sih, dengan jemuran ini cucian saya cepat kering karena udaranya bebas ya, masuk keluar. Kalau sebelumnya saya kan jemur cucian kan di teras atas yang udara jarang bisa masuk, gak pakai pengering juga, jadi keringnya lama. Alhamdulillah ini keringnya cepet banget. Nah, ini emang suasana paginya lagi sejuk banget, tapi emang kota Malang lagi dingin ya teman-teman ya. Gimana nih keadaan kota kalian? Dingin kayak Malang juga nggak sih? Ini lagi apa ya? Gak hujan juga, jarang hujan, tapi emang dingin. Dan suasana pagi ini menyejukkan banget. Ada bapak-bapak nyapu, ada orang belanja lewat. Jadi saya nggak belanja dulu karena emang di kulkas masih ada stok. Nah, ini saya lanjut nyapu-nyapu mumpung anak-anak lagi tidur, karena suami kurang enak badan jadi masih tidur juga. Kebetulan juga ibu lagi di sini juga lagi tidur. Jadi saya tuh kalau nggak ada orang di rumah tuh rasanya free gitu ya, maksudnya bukan nggak ada orang ya, orangnya pada nggak beraktivitas semua. Cuman kalau misalkan ada anak-anak pada bangun kan agak riweh ya, agak ribet gitu loh. Kalau gini kan bebas, nggak ada anak lewat, nggak ada orang beraktivitas, jadi lancar jaya, serasa me time gitu ya, meskipun kita tetap ngerjain pekerjaan rumah. Jadi teman-teman, saya ingin sedikit bercerita. Jadi ini rumah masa kecil saya, dan semenjak bapak dan ibu bercerai, saya ikut ibu. Jadi saya, ibu dan adik-adik meninggalkan rumah ini kira-kira dari 20 tahunan yang lalu lah, malah 20 tahunan lebih lah. Saya meninggalkan rumah ini, dan rumah ini ditempatin bapak sampai bapak menikah lagi. Nah, rumah ini enggak ditinggalin lagi udah 10 tahunan teman-teman, karena bapak bangun lagi rumah di atas rumah ini ya, jadi rumah lantai 2 gitu. Nah, rumah yang di bawah ini dibuat menyimpan barang-barang, sembarang barang termasuk kardus-kardus, TV gak layak lah. Jadi sebelum menempatin rumah ini emang saya perjuangan banget ya ngebersihinnya, karena sampahnya banyak banget, karena budgetnya juga mepet. Jadi saya bersihkan sebisanya, asal bisa ditempatin aja.
Ya, alhamdulillah sih saya bersyukur banget teman-teman, karena di rumah saya sebelumnya saya nempatin tanah mertua, jadi saya bangun seadanya. Satu tempat ukuran 6 kali 3 kalau nggak salah ya, itu jadi satu antara kamar mandi, kamar tidur, dan dapur. Dah ngebayanginnya aja udah ngap ya teman-teman ya. Jadi rumah yang saya tempatin sekarang itu saya syukurin banget, berasa punya rumah sendiri ya gitu ya, punya rumah sungguhan. Emang rumah sendiri sih, cuman kan itu punya banyak orang ya karena adik saya ada 4. Oke, ini setelahnya penyapu selesai, saya mau lanjut masak mumpung anak-anak sama pak suami masih tidur. Jadi enaknya nanti kalau udah bangun, mudah-mudahan aja masakannya udah mateng ya. Nah ini teman-teman stok di kulkas seadanya, karena kemarin kita belanjanya double makanya ada stok masih lengkap lah untuk seharian. Ini saya belinya sekresek, ada lauk, ada sayurnya juga, karena sebagian yang belanja juga ibu juga, bukan saya sendiri. Nah ini saya kemarin beli ikan pindang, kalau di sini namanya ikan pindang, kalau segini 3 harga 5.000. Kalau di tempat lain nggak tahu ya teman-teman nyebutinnya namanya apa. Nah ini tomat cuman 1.000 teman-teman. Nah ini beli sop-sopan, murah banget ini ya, karena di Malang emang kan tempatnya sayur, jadi menurut saya sih murah ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya, mungkin di daerah teman-teman ada yang lebih murah. Kalau di sini segini ini 3.000, jadi lengkap sayurnya. Cuman kemarin ibu pas beli sop-sopan ini emang request nggak mau dikasih kubis, karena ibu nggak suka kubis. Nah ini ada wortel, ada buncis, ada pre, ada seledri, ada kentang juga. Dan di kulkas juga saya ada stok tahu putih sama tahu coklat yang gembus itu. Nah ini saya beli seledri segini cuman 1.000 loh teman-teman, murah banget kan ya. Nggak tahu ini tukang sayurnya emang lagi baik banget, 1.000 dikasih segitu banyaknya. Ada yang bisa nebak nggak saya mau masak apa? Ayo mau masak apa, ayo ikutin terus ya. Nah pertama-tama sebelum saya masak sop, saya tuh selalu bikin pentol sendiri ya teman-teman ya, karena kalau saya beli di tukang sayur itu pentol 5.000 isi 10 kalau nggak salah ya, kadang ada yang isi 9, tapi kalau dirasain itu rasanya nggak ada dagingnya gitu teman-teman, jadi kayak mengecewakan banget. Saya juga kadang ragu-ragu ini ada formalin apa gimana, kan biasanya kan kalau pentol-pentol yang udah jadi gitu takutnya ada pengenyalnya teman-teman ya. Jadi saya selalu inisiatif bikin sendiri, selain higienis juga maksudnya itu kita aman lah makannya, dan jadinya juga banyak. Ini saya bikinnya dari separuh dari 1/4, jadi setengah kilo saya dapat 2 dada, jadi saya cuman ambil 1, mungkin takarannya 1/4 kilo mungkin ya. Itu saya ambil dagingnya aja, jadi tulangnya udah saya buang. Kadang kalau tulangnya yang masih ada dagingnya saya masukkan ke kuah. Nah ini pakai baking powder juga ya, nanti saya tulis di deskripsi box apa aja sih bumbu-bumbunya dari si pentol ini. Jadi kuncinya ini saya pakai tepung aren ya teman-teman ya, karena kalau kita pakai tepung aci aja atau tepung kanji itu rasanya adonannya kurang menyatu. Tapi kalau kita pakai tepung aren jadinya bagus teman-teman, rasanya juga enak, adonannya lebih menyatu kalau pakai tepung aren. Jadi takarannya itu 2:1 lah ya sama tepung kanjinya ya, tapi sesuai selera juga sih teman-teman, 1:1 juga bisa, 2:1 juga bisa, karena saya pakainya
Ya tergantung selera aja sih, tergantung feeling. Nah ini udah selesai saya giling, ini tinggal di lucutin tinggal di apa sih ya bahasanya, kalau di Malang namanya dipelototin gitu loh. Ini saya pelototinnya sengaja kecil-kecil, dibuat-buat kecil-kecil gitu, karena ini tadi kan kita pakai baking powder ya, jadi buatan kecil nanti itu bisa mengembang dengan sendirinya. Jadi pentolnya ini saya bulat-bulatin di air panas ya teman-teman ya, tapi air panas yang sebelum mendidih. Jadi ini pakai api kecil aja. Dan ini setelah saya bulat-bulatin langsung saya besarkan apinya ya teman-teman ya. Jadi pentol yang sudah saya bulat-bulatin nanti akan naik ke atas. Nah ini sengaja nggak saya bersihkan wadahnya karena nanti ada deh. Nah ini saya masukkan sayur-sayurannya. Bumbunya simpel aja sih teman-teman, saya cuma pakai bawang putih. Nah ini alat pengeprak bawang putih, ini praktis banget, saya beli di marketplace, jadi nggak usah bingung ngerajang, nggak usah bingung ulek, jadi tinggal dikeprak pakai alat pengeprak ini ya teman-teman ya. Cuma bumbunya ini aja sih, ada bawang putih, terus ada pakai ladaku, pakai penyedap rasa, kemudian pakai itu loh yang bumbu yang fenomenal itu, bumbu racik sop biar rasanya mantuliti gitu ya teman-teman ya. Tapi ya ini kan versi saya ya, mungkin setiap orang beda versi, tergantung selera teman-teman aja. Dan jangan lupa nanti dimasukkan dedaunannya belakangan ya teman-teman ya, biar nggak terlalu layu gitu, jadi masih kelihatan seger itu daunannya. Ini seledrinya memang sengaja saya masukkan setangkai-tangkainya karena saya suka banget makan seledri yang masih ada tangkainya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin di rumah pakai yang daunnya aja, it's okay, nggak masalah. Nah ini dia yang aku maksud teman-teman, kenapa nggak aku bersihkan, karena ini mau aku masukin tahu. Jadi ceritanya ini lauknya aku mau bikin bola-bola tahu. Ini kesukaan anak-anak dan pak suami ya teman-teman ya. Bikinnya juga super simple, tinggal di blender nggak pakai bumbu aku teman-teman, maksudnya bumbu yang bawang merah bawang putih itu nggak pakai ya, cuman ini aja pokoknya. Dilihat dulu deh, pokoknya bumbunya super simpel tapi khasnya enak banget. Tapi ya teman-teman, ini kalau dilihat-lihat sih sebenarnya bumbunya ini masih satu perguruan sama sop sih karena emang hampir sama banget, cuman bedanya di telurnya aja. Dan gak ada kuah ini mah ya, ini kan karena lauk gak ada kuah cuman bedanya itu aja. Kalau bumbunya emang hampir sama sop, cuman aku kan nggak pakai bawang putih ya, cuman merica, telur, penyedap, garam. Nah ini aku copotin. Nah ini dia bumbunya pengganti bawang merah bawang putih, peri sama seledri yang udah aku potong-potong. Ini aku aduk-aduk dalam adonannya tahu teman-temannya. Ini udah siap digoreng cuman itu aja. Tapi sebelum aku goreng ini dicipin dulu ya teman-teman ya. Dan kalian di rumah kalau ibu-ibu muda jangan segan-segan untuk ngicipin masakan kalian, karena icip-icip itu menentukan enak apa enggaknya masakan kalian ya. Tara, ini dia hasil masakan saya hari ini. Sarapannya enak banget, seger ya teman-teman ya. Cuman saya minus sambal karena emang lagi pada kurang enak badan semua. Dan harga lombok juga bikin kurang enak di dompet juga. Makanya ini nggak pakai sambal ya teman-temannya. Alhamdulillah udah bangun semua. Ada ibu, ada suami, ada anak-anak, ada adik-adik makan semua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bye bye.